Oke, selamat malam guys. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 27 September jam 8 malam. Jadi hari ini kita akan membahas saham MTDL ya. Ini juga saham requestan guys, atau Metro Data Elektronik. Nah, ini bergerak di bidang penyediaan produk hardware begitu ya, hardware dan storageware seperti memori ya. Kemudian juga ada terminal, middleware. Oke, ya ini berarti perangkat begitu ya, perangkat komputer atau perangkat elektronik lah begitu ya. Nah, ini didirikan 1983, artinya sudah cukup lama ya. Dan bisa bertahan sampai sekarang pun juga masih oke sih. Ya. Tanggal IPO-nya pun juga sudah cukup lama, 1990. Ya, ini berarti salah satu saham eh, yang cukup lama ya, yang sudah melantai di bursa. Selain Unilever kayak gitu ya, itu juga Unilever juga sudah cukup lama juga guys. Kemudian 12,28 miliar lembar ini adalah saham yang beredar dengan kapitalisasi 7 triliun ya, ini gede juga nih ya, 7 triliun. Untuk pemegang saham di masyarakat itu 34%, artinya liquid guys ya. Liquid berarti transaksi pasarnya cenderung ramai begitu. Ini nama-nama dewan komisaris, direksi, kemudian nama anak perusahaannya ya. Nah, untuk income-nya terbesar itu di perangkat keras atau hardware-nya ya. Kemudian 14% ada software, sewa pembiayaan, dan jasa serta pemeliharaan, ini seperti servis ya guys ya. Untuk distribusinya kebanyakan di lokal 99,9%. Kemudian untuk pergerakan harga sahamnya dari IPO ya, ini cenderung uptrend sih ya. Sampai sejauh ini cenderung uptrend seperti itu. Ya, langsung aja kita lihat untuk dalamannya. Finansialnya kita fokus di laba bersihnya ya guys ya. Laba bersih perusahaan, kemudian key statnya ya seperti PER, kemudian EPS, ROE seperti itu. Nanti baru kita hitung dividen yieldnya. Untuk kuartal 2 ini ya, kita bandingkan dengan kuartal 1 2022, itu mengalami penurunan ya. Kalau kuartal satunya itu 165 miliar, kemudian kuartal 2-nya itu adalah 107 miliar. Jadi ada penurunan nih. Kemudian untuk kuartal 2 2021, kita bandingkan dengan kuartal 2 2022, itu juga mengalami penurunan. Di sini kuartal 2 2021-nya itu adalah 121 miliar, kemudian kuartal 2 2022-nya itu adalah 107 miliar. Jadi secara garis besar sih kalau kita bandingkan ya dengan years to years dan key and key begitu, ya ini mengalami penurunan semua nih di kuartal 2-nya ya. Tapi meskipun ini penurunan, kita lihat nanti potensi dividen yieldnya masih recommended enggak kayak gitu. Untuk EPS-nya 8 ya, ini kuarternya. Kemudian PER-nya 67 kali sih, kalau menurut saya ini udah kemahalan dengan harganya sekarang guys. PER yang bagus itu di bawah 5 ya. Di bawah 10 lah, kalau di bawah 10, di atas 5 itu medium, kemudian di bawah 5 itu bagus banget. Tapi kalau udah 67 kali artinya harga sekarang itu sudah kemahalan 67 kali guys, daripada harga wajarnya begitu loh. Ya, itu sih. Kemudian ROE-nya 3,67 kali, 3,67% ya, kali 2 berarti 6%-an sih. Ekuitasnya juga kecil begitu. Nah, jadi hati-hati ya dengan saham-saham yang berfundamental, uh, ya labanya menurun, kemudian key startnya sendiri tidak menarik begitu. Bisa jadi kalaupun dia naik ya, itu karena bandar begitu ya, bandarmologi begitu loh ya. Hati-hati juga kalau investasi di saham-saham yang ya kita hanya mengandalkan bandar doang begitu. Kapan ya kita nggak tahu, nggak pernah tahu kalau bandar itu kapan ngeselnya begitu, atau kapan ngebaynya begitu ya. Meskipun sekarang ada
yang namanya bandar detektor begitu ya, lihat broker summary begitu, tapi kan di jam buka bursa kita tidak bisa melihat lagi begitu loh ya. Itu hati-hati guys, kayak gitu aja sih ya. Kemudian tapi selama memang fundamentalnya masih bagus, kemudian dividen yieldnya juga gede ya, itu yang nggak masalah sih ya, masuk. Setidaknya ada dividen yang kita jadikan itu sebagai defense kita ketika kita nyangkut di emiten tersebut, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat kistatnya di sini, pernya anualisnya 13 kali, berarti sudah 13 kali lebih mahal ya. Ya, begitulah. 13 kali sih kalau menurut saya sih, di atas 10 sih saya udah nggak mau ya, nggak mau nanamin modal saya di saham-saham yang pernya juga udah gede begitu loh ya. Itu. Kenapa pernya bisa gede? Karena memang EPS-nya itu tidak sesuai dengan uh, apa ya? Tidak sesuai dengan harganya begitu loh. Kalau memang harganya 600-an berarti EPS-nya tidak seperti sekarang ini begitu loh. Ya, jumlah EPS-nya. Nah, itu yang mengakibatkan pernya ini gede begitu. Kemudian untuk EPS-nya ya, kita lihat di sini kan anualisnya adalah 44 nih. Nah, dari sini kita bisa membandingkan atau bisa mencari ya potensi dividen yang akan dia bagikan di pembagian dividen selanjutnya. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu di data di RTI, dia pernah bagiin DPR-nya itu berapa persennya. Coba ya saya buka RTI dulu. Nah, saran ya guys ya, kalau kalian belum punya RTI begitu, lebih baik kalian download ya. Ini bukan promosi atau apa, cuman memang datanya lebih cepat update begitu loh dan akurat. Ya, itu untuk melihat kistatnya begitu. Nah, untuk KPS-nya sendiri itu kan 44 ya untuk anualisnya. Nah, dia DPR-nya itu 22%, 24%, dan terakhir itu adalah 5%. Kecil sekali. Nah, ini karena dividennya memang beda-beda begitu, nggak stagnan. DPR-nya berarti kita hitung asumsinya adalah rata-ratanya ya selama 3 tahun terakhir. 22% ditambah 24% ditambah 5% dibagi dengan 3 data. Oke, dapat 17 guys ya. Ini adalah dividen ya, potensi dividen dengan asumsi DPR-nya rata-rata selama 3 tahun terakhir, yaitu 17 per lembarnya ya dividennya. Kemudian kita hitung dividen yield-nya nih. Berarti dibagi dengan harganya sekarang 6,15. Iya, 2,7 ya guys ya. 2,7 ya, lebih kecil daripada reksadana guys. Ya, lebih kecil daripada reksadana. Kalau reksadana itu maksimal 4%. Nah, kenapa saya bandingkan dengan reksadana? Ya, itu kan reksadana itu kan salah satu jenis investasi juga guys ya. Daripada kita nanemin di saham begitu yang return kita itu hanya 2,7% ya di luar capital gain begitu. Ya kita mendingan nanemin duit atau investasi di reksadana yang returnnya itu lebih gede, maksimal 4%. Kalau 2,7% sih kalau menurut saya sih ya mendingan di reksadana lah ya. Nah gitu guys. Nah lebih gede dapat cuannya daripada kalian masukin di MTDL ini. Bukan berarti juga perusahaannya jelek, bukan ya guys ya, sekali lagi. Tapi memang untuk berdasarkan laba yang sekarang ya, yang menurun tadi, kemudian data-data kistatnya begitu, ya memang belum saatnya ya untuk saya, kalau saya ya, untuk saya berinvestasi di emiten ini seperti itu. Mungkin nanti ada saatnya ketika laba dari MTDL ini melonjak tajam, kemudian dividen yang dia bagikan juga gede DPR-nya, ya saya masuk begitu. Tapi sejauh ini sih saya nggak tertarik sama MTDL kayak gitu. Oke, itu guys ya, 2,7%. Kemudian untuk dari segi analisa teknikalnya guys, ya kita lihat di sini. Ya, ini sebetulnya bergerak di area sini-sini aja ya ini.
di area 560 sampai ya seginilah ya, 700-an, 760-an. Ini cenderung sideways sih dia. Coba kalau kita kecilin, kita coba cari pakai garis trend line-nya ya guys ya. Oke. Dari sini berarti kalau kita cari pakai trend line, nah, dia kan ada sempat ada kenaikan nih. Oke, sorry, ini kita naikkan sedikit. Nah, kemudian dari puncaknya ini ya ke sini. Oke, kemudian setelah itu kita cari supportnya guys. Oke, berarti ini dia sebetulnya berada di area supportnya yang pertama nih guys ya. Nah, tapi sejauh ini sih kalau kita cuman pakai garis trend line begitu guys ya, selama dia nggak jebol nih dari harga berapa nih, 615 begitu ya, dia masih cenderung sideways sih guys ya. Nah, dia harus bisa melewati area berapa nih, 700 guys ya, itu baru dia terkonfirmasi bullish lagi. Tapi sejauh ini sih dia masih cenderung sideways nih. Beberapa hari juga dia sempat merah 1 2 3 4 5 6 7, wow, seminggu dia merah guys ya. Nah, kemudian ada pantulan sedikit ya di sini, tapi dia ya bearish lagi lah. Tapi ini cenderung sideways ya kalau kita tarik tadi untuk pakai trend line nya kayak gitu. Nah, ini sebetulnya dia berada di area supportnya. Nah, kenapa bisa begini guys ya, memang karena di sisi lain IHSG juga kemarin sempat merah dalam begitu ya, minggu lalu sampai minggu lalu ya. Kemudian fundamentalnya juga tadi juga menurun, dan untuk kistatnya sendiri juga kurang menarik. Ya, ini yang mengakibatkan saham-saham ini ya, saham beginian ya itu merah begitu ya. Bahkan ini sudah apa ya, sudah tembus nih untuk moving average-nya nih, tembus ke area bearish ya. Kalau kita tarik garis dari sini area 714. Nah, kita pantau aja, ini kan sebetulnya ada pantulan nih, 3 kali pantulan loh dia ya. Sebetulnya untuk area 600 ini itu adalah pantulannya dia begitu. Ini 3 kali dia mantul loh ya dari area 600 begitu. Artinya masih ada sentimen positif ya terkait dengan saham ini ya oleh investor. Mungkin ya berpikir bahwa prospek ke depannya, atau mungkin juga ada trader-trader begitu ya. Nah, ini kan dia kan sempat turun 7 hari begitu ya. Nah, ini juga kalau trader melihat begini ya, setelah turun dalam biasanya naik tinggi begitu. Tapi hati-hati guys, kita juga harus punya planning ya. Untuk planning TP-nya itu yang pertama di area moving average-nya, yaitu di area 600 658. Itu yang pertama ya. Di area 658. Ini area moving average-nya. Kemudian yang kedua ya 658 660 lah ya. Yang kedua pastinya ada di area sini 710-an ya. Itu sih, tapi sejauh ini sih kalau dari sentimen fundamentalnya sih dia mengalami penurunan ya. Hati-hati dengan saham begini, apalagi IHSG juga belum menentu begitu ya. Apa yang harus kita lakukan ya, sebetulnya sih prinsipnya adalah mau IHSG itu merah mau IHSG hijau, asalkan emiten atau saham yang kita pegang itu fundamentalnya bagus dan rutin bagian dividen dan DPR-nya gede-gede sih nggak ada masalah. Masuk ya masuk aja. Nanti kalau IHSG sudah pulih lagi ya, yang duluan terbang apa? Yang duluan terbang adalah saham-saham yang berfundamental bagus. Apalagi kalau ada sentimen dividen nanti sebentar lagi ya. Untuk saham-saham batubara ini ya, kenapa saya katakan saham batubara, memang ya menurut saya sih sampai tahun depan sih masih worth it ya, masih worth it banget sih.
ya. Itu saya juga belum ada kesempatan untuk melepas itu sih guys. Nah tapi kalau kalian mau masuk, yang masuk di mana ya, tadi ya, area supportnya sekarang pun juga ada di area support. Selama dia nggak tembus di 600 saja, dia ya aman sih ya. Kalian boleh pasang untuk, bagi kalian yang trader-trader begitu, di area 600 yang pertama, support yang pertama. Kemudian support yang kedua ada di sini 585 ya. Kemudian area support yang ketiga itu di sini pasti. Area 556 sampai 560. Oke, mungkin itu aja ya guys ya untuk pembahasan kita pada malam hari ini di saham MTDL atau Metro Data Elektronik. Ya, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.